Hai geng, selamat datang di channel aku. Nama aku Nada Kana dan hari ini kita akan nge-review kulkas. Jadi aku udah beli kulkas beberapa bulan lalu. Aku lupa berapa bulannya, tapi kalau nanti aku udah dapet, aku akan cantumin di sini. Itu adalah kulkas mini bar dari GEA atau GEA. Ini dia, tuh, ini dia. Kebaikan yang ada di atasnya ya guys. Oke, jadi kulkas ini tuh udah aku pakai beberapa bulan ini, dan kulkas ini tuh misalnya kulkas yang murah sekitar 1 jutaan. Kalau aku lihat di online tuh kayak 1,5 juta ke bawah gitu ya, tapi kalau aku ini belinya offline, jadi harganya 1.750.000 kalau aku nggak salah, di Bogor. Dan sebelum dibawa ke Jakarta aku udah tes dulu di Bogor selama sehari 2 hari gitu, untuk ngeliat kayak dinginnya kayak gimana, terus dia bisa beku apa enggak. Dan dia tuh pengaturan dinginnya tuh ada 1 sampai 7. 7 itu yang paling dingin, dan yang satu yang paling gak dingin gitu, yang paling ya biasa gitu, yang paling rendah lah, just in case gitu ya. Aku tadi udah nyobain, jadi puterin ke angka 1 untuk lihat apakah mungkin aku salah settingnya yang paling dingin tuh ternyata di 1 atau gimana. Tadi aku udah tes, ternyata emang 7 yang paling dingin, karena langsung cair, langsung becek kemana-mana. Dari kemarin tuh kulkasnya emang udah di setting 7, dan udah ada bunga esnya dan lain-lain gitu ya. Udah besi yang untuk freezernya itu udah penuh dengan es. Ini harga 1 juta, jadi mungkin kalian nggak bisa ngarepin untuk dia bisa beku gitu ya. Jelas menurut aku untuk dari bekunya ini nggak bisa. Bahkan aku naruh es krimnya itu nggak beku, malah meleleh. Let me show ya. Ini bagian dalam kulkas aku saat ini. Aku naruh air, ada skincare, ada minuman, dan ini pintunya sih bisa sampai ke belakang sana gitu, sampai bisa. Nah, aku ada naruh tuh, ini tuh tadi aku pindahin ke angka 1 tuh jadi cair, karena udah aku balikin ke angka 7. Ini udah makanan sisa, minuman, ini susu biasa, susu soya, ini biskuit, ini ayam yang udah aku rebus, ini ada oh my god, they have the flavors. Dan ini juga ini ayam yang udah ini ayam filet gitu, udah aku bumbuin. Dan ini basi, ini juga basi. Jadi aku bikin video ini tuh sebenarnya mau review, dan karena kesel gitu ya, maksudnya emang sih harganya murah, tapi kayak zonk banget gitu menurut aku, karena apa ya, bagian pembekunya aja nih nggak beku-beku gitu. Aku udah tinggalin kayak sehari 2 hari gitu, es krim aku tuh bukannya minimal tetap lah ya gitu, tetap jadi es krim loh, itu enggak. Lihat sih kayak ada kayak, aduh gak bisa dikasih lihat lagi, kelihatan gak sih? Ini susah sih, ini tuh jadi kayak cuma foamnya doang. Ini kelihatan gak sih? Itu airnya dikeluarin cair, jadi bagian atasnya tuh kayak cuma busa es krim gitu loh. Makanya kelihatannya kayak masih kayak es krim, padahal pasti makan tuh nggak kayak es, nggak kayak kering, tapi kayak foam. Ya 2 minggu lalu tuh aku ada beli susu, terus kayak minggu depannya aku baru balik lagi, ternyata susu aku tuh basi. Dan itu tuh jadi aku taruh di bagian sini, di bagian bawah sini aku taruh susunya tuh yang kayak gini, susu kayak gini. Ini tuh mahal guys, maksudnya dibandingkan susu yang ini tuh paling 15-17, ini tuh 30-an, 32-35. Dan itu aku taruh di bawah sini, aku tinggal semingguan dan dia basi gitu, basi yang ngegelembung gitu loh. Jadi aku kayak kan di dalam kulkas gitu loh, dalam kulkas yang ininya termometernya di 7, dan tapi basi gitu. Jadi aku kayak awalnya kayak ya udahlah, mungkin emang susunya cepet basi gitu kan. Sampai akhirnya minggu ini di hari Selasa, sekarang ini hari Jumat btw, di hari Selasa tuh aku datang malam-malam
jangan sampai sini jam 1 malam. Aku tuh bawa persediaan makanan gitu ya, frozen food. Ini ayam fillet sama frozen veggie. Ini tuh emang aku nggak taruh di freezernya karena emang nggak muat gitu, tapi aku taruh ya di sini di kulkasnya gitu, minimal harusnya kuat sampai seminggu seminggu lebih gitu kan harusnya. Tapi ini tuh belum nyampe seminggu, baru 3 hari udah pada basi, dan sejujurnya udah mulai bau dari kemarin, tapi aku kayak nyadar gak nyadar, dan hari ini pulang kerja aku baru cek dan dia tuh basi. Ini yang ini aku pasti akan buang karena udah gak bisa dimakan. Kalau yang ayam nanti kayaknya aku kasih kucing, ntar aku rebus dulu. Oke, jadi itu reviewnya. Jadi lebih detailnya lagi, menurut harganya ini memang sejutaan ya guys, jadi mungkin kalian emang ya ada harga ada kualitas gitu kan, jadi kita nggak bisa terlalu berharap dari segi dingin gitu. Jadi aku akan kasih tahu kalian aja sebelum kalian beli, ekspektasi kalian bisa diturunin. Jadi pertama, bagian freezernya itu di sini ya, tampilannya cuma, jadi dia tuh kayak lempengan besi yang dilengkungin gini, terus dikasih tutup. Kulkasnya ketika dinyalain inti core apa ya disebutnya, kayak banyak pendinginannya itu poinnya di sini. Jadi nanti dari sini dia ya baru itu kan ke sini. Jadi kalau kalian punya makanan yang perlu dingin banget, atau perlu ya kayak tadi frozen food, itu mungkin ditaruh di bagian atas sini atau di dalam sini. Kedua, kalau kalian punya es krim, jangan berharap bisa naruh di sini lama-lama karena percuma, ujungannya bakal cair, jadi bukan es krim lagi gitu, namanya es leleh kayak yang tadi aku tunjukin ya. Terus kalau untuk bikin es batu sebenarnya bisa, tapi aku nggak tahu nih, mungkin emang produk yang aku terima yang nggak bagus, makanya aku dapat yang seperti ini. Pengalaman pemakaian dia yang seperti ini, atau emang kayak gini gitu kan, karena aku lihat satu video gitu di channel di YouTube yang review ini, katanya bisa jadi es batu. Aku sebenarnya nyoba juga waktu pertama kali beli, di hari pertama dan di hari kedua aku ngetes, yang tadi aku bilang aku ngetes dingin kan, itu tuh aku udah masukin air kosong gitu kan, terus aku udah masukin semangkuk air ke dalam sini. Dari pengaturannya tuh aku ubah-ubah gitu, tapi intinya tuh dia nggak beku-beku, dan sampai di pengaturan yang kebekuan terakhir, pokoknya pengaturan yang nomor 7 alias yang paling tinggi itu namanya nggak beku juga, nggak beku banget gitu loh guys. Jadi kayak cukup, tahu nggak sih kalian kalau lagi ada air es batu gitu kan, kalian masukin tuh atasnya beku duluan kan, tapi kalau belum cukup waktunya atau belum cukup beku tuh pasti tekan jeblos gitu loh, jadi es batunya, jadi bagian bawahnya tuh masih air. Nah itu kayak gitu, jadi dia tuh nggak beku-beku, lama banget bekunya. Nah ini tuh juga dia ada 5 esnya kayak gini. Aku nggak tahu ini tuh emang begini atau gimana. Biasanya kulkas kan ada yang ada kipasnya ya. Yang ini sih penglihatan aku nggak ada kipasnya sih guys. Apa emang akunya aja yang nggak tahu, aku ya nggak tahu juga ya. Tapi ya gitu. Bagian penaruh airnya ini, kalian nggak bisa naruh terlalu banyak. Untuk air yang agak tinggi juga yang reguler itu, ini juga masalahnya nggak cukup ya di bagian sini. Jadi mungkin yang aqua kecil seukuran ini kan bisa. Lanjut, aku sebenarnya udah searching sebelumnya gimana caranya bikin kulkas lebih dingin. Katanya jangan terlalu sering buka tutup pintu, terus dicek nih karetnya ini mungkin kendor atau gimana, tapi ini memang dari awal tuh udah begini gitu, kendor banget. Tapi kayak menurut aku pas nutup pintu nggak fine aja sih gitu, nggak yang kerasa buka apa gimana. Terus katanya juga jangan taruh benda-benda yang menghasilkan panas di dekat kulkas gitu. Tapi
sebenarnya kulkasnya sendiri udah panas gitu loh, panas banget ini tuh, panas banget. Jadi entah karena ruangan aku ini panas, kamar kos aku ini panas banget, jadi dia ikut kepanasan gitu, makanya mesin di sini dia juga panas. Ini aku beli 1.750, which is kalau di online bisa dapat yang satu pintu, yang reguler, tau gak sih, yang satu pintu, daripada yang ini. Kalau kalian cari kulkas yang bisa beku, mungkin kalian jangan pilih yang ini. Tapi kalau kalian cuma butuh kayak misalnya skincare, ini boleh. Atau kalau misalnya mau, ya udahlah yang penting gue punya air dingin gitu biar seger gitu di kos gue, nggak misalnya kepanasan atau gimana, bisa menikmatin air dingin, ini boleh banget. Terus untuk kayak cuma naro snack kayak misalnya coklat atau sisa makanan gitu juga bisa. Kayak gue juga naro sisa makanan. Nah, kayak yang tadi aku bilang, susu aku tuh basi, jadi kemungkinan kalau mau naruh susu mungkin jangan terlalu lama, mungkin untuk 3 hari atau 4 hari, ya seminggu lah ya paling lama. Jangan lewat dari itu, karena kayaknya dia ini nggak kayak gitu bisa gitu. Aku juga nggak tahu sih apa susu aku yang cepet basi juga, aku juga nggak tahu. Yes, itu aja guys kayaknya video dari aku. Jadi intinya adalah ada harga ada kualitas. Terus kalau mau murah ya jangan berekspektasi terlalu tinggi, dan lihat juga kebutuhan kalian. Misalnya kalian butuhnya tuh yang bisa beku gitu, saran dari aku mungkin jangan yang ini, cari aja yang lebih mahal dikit, karena itu pasti ada perbedaannya gitu kan ya. Seperti yang tadi aku bilang, ada harga ada kualitas. Ya begitu sih guys, itu dia review aku untuk kulkas Dea minibar yang bisa diuntungkan untuk anak kosan karena harganya yang murah, 1 jutaan. Mungkin nanti kalau ada lagi yang bisa aku tambahin, aku akan tambahin di kolom deskripsi atau komentar, nanti aku pin. Mungkin kalian juga bisa kasih aku saran gimana caranya biar kulkasnya ini, mungkin aku emang nggak dapet yang bagus, jadinya mungkin ada yang perlu aku servis atau gimana. Kalian bisa tolong komentar di bawah. Terus kalau ada tips cara bikin kulkasnya memang lebih dingin, mungkin aku harus taruh kipas di dalamnya, atau mungkin harus taruh aluminium foil gitu di bagian lainnya, jadi biar memancarkan dingin gitu loh, menyebarkan dingin. Oke, segitu aja dari aku. Terima kasih udah nonton. Kasih tahu aku, mungkin kalian punya tips dan tricks untuk perihal kulkas, atau mungkin kalian tahu ini kulkas tuh emang kayak gimana, atau kalian punya pengalaman yang sama aku dengan kulkas ini. Please juga komen di bawah, jadi aku tahu ini tuh emang barang yang aku terima yang NG apa sih yang BS gitu ya, yang emang barangnya yang aku terima nih fail, atau sebenarnya dia tuh bagus, atau sebenarnya emang ya rata-rata emang kayak gini gitu. Jadi please comment down below. Kalau kalian suka videonya please like, jangan lupa subscribe juga di channel aku ini. Aku akan ada review selanjutnya juga. Kalau kalian tertarik, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan. Okay, see you in the next review. See you in the next video. Bye bye.